Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mariana Deong, mahasiswa PPG asal LPTK Merauke, akan melaksanakan kegiatan PPL yang pertama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Kita bersyukur karena hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Baik. Sekarang Ibu minta kalian duduk dalam kelompok. Baik, ini sudah duduk dalam kelompok. Karena anak-anak sudah duduk dalam bentuk kelompok, sebelum kita berdoa, kita buat yel-yel dulu. Bisa? Bisa. Baik, sudah anak-anak berdiri, kita buat yel-yel dulu. Tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S, Y. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta anak-anak duduk dengan manis, duduk dengan sopan, sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu. Saat ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Kami akan memulai dengan pelajaran kami hari ini. Kami mohon semoga Engkau memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Desi, Ada Ibu. Lina, Ada Ibu. Putri. Ada Ibu. Baik, hari ini semua hadir. Ibu mau tanya dulu, pelajaran minggu lalu, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Percakapan dengan Nikodemus. Iya, percakapan dengan Nikodemus. Siapa yang bercakap atau siapa yang berbicara dengan Nikodemus? Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat? Ada hal penting yang dipetik oleh Nikodemus itu apa? Siapa yang bisa? Esther, ayo silakan Esther. Nikodemus terbuka untuk menerima segala sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Baik, jadi percakapan Yesus dengan Nikodemus itu, Nikodemus mengambil satu hal penting, yaitu Nikodemus terbuka untuk menerima yang lebih baik dan yang lebih benar. Baik, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak selesai
belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, anak-anak bisa menceritakan kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik, anak-anak semua perhatikan ke sini. Di depan ini ada gambar apa? Di depan ini ada apa? Ada gambar. Ada 2 gambar, iya kan? Ya. Gambar yang pertama itu tentang apa? Anak-anak makan bersama. Anak-anak makan bersama. Terus gambar yang kedua itu tentang apa? Tuhan Yesus memberi makanan 5.000 orang. Iya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ibu mau bertanya dulu tentang gambar yang pertama itu. Bagaimana rasanya kalau kita makan bersama dengan teman? Senang. Apa yang kamu lakukan bila temanmu tidak mempunyai makanan? Berbagi. Iya. Jadi kalau kita makan dengan teman, rasanya senang, iya kan? Ya. Terus kalau ada teman yang tidak mempunyai makanan, maka kita harus berbagi. Baik, mantap. Terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak sudah duduk dalam bentuk kelompok. Silakan buka kitab suci dari Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai dengan 44. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam diskusi kelompok. Sekarang ada 3 kelompok, ya toh? Kelompok pertama yang mana? Iya, kelompok kedua, kelompok yang ketiga. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Yesus dalam perikop bacaan itu? Pertanyaan yang kedua, mujizat apa yang dilakukan Yesus dalam bacaan itu? Jadi ada 2 pertanyaan. Setiap kelompok harus menjawab. Ada 2 pertanyaan. Sekarang anak-anak kerja dalam diskusi kelompok. Silakan. Baik. Anak-anak sudah diskusi dalam kelompok, sudah selesai? Sudah. Baik. Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1. Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya, pertanyaan yang pertama jawabannya Yesus memberi makan 5.000 orang. Pertanyaan yang kedua, mujizat apa yang dilakukan Yesus dalam bacaan itu? Yesus mengandalkan roti dan membagikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada semua orang. Baik, terima kasih banyak. Silakan duduk. Jadi pertanyaan yang kedua itu dia punya jawaban bahwa Yesus menggandakan roti lalu membagikan kepada para murid untuk dibagikan kepada semua orang. Baik, semua kelompok sudah mempertanggungjawabkan hasil diskusi, maka dari seluruh pembelajaran ini kita sama-sama mengambil kesimpulan dari hasil diskusi anak-anak. Yang pertama bahwa kita harus bersyukur atas apapun yang kita miliki, atas apapun yang kita dapatkan, meskipun hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan yang harus makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian Tuhan Yesus membuat mujizat menggandakan roti dan membagikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada semua orang. Berbagi dengan tulus hati, tidak memikirkan diri sendiri saja,
memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati hal yang sama. Berlaku adil adalah pelajaran penting yang kedua. Yang berikut, bahwa mujizat yang paling nyata dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah ketika Tuhan Yesus membuka mata dan hati semua orang untuk berbagi, mengabaikan kepentingan diri sendiri, peduli kepada orang lain, dan berlaku adil. Jadi, dari jawaban anak-anak, kita sudah mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, memberi contoh kepada kita untuk kita tetap bersyukur kepada Allah. Terus kita harus hidup berbagi dengan orang lain. Baik, anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Namun sebelum kita menutup dengan doa penutup, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya, pelajaran hari ini anak-anak merasa senang atau tidak? Senang. Pelajaran hari ini anak-anak mengerti atau tidak? Mengerti. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Sekarang kita duduk dengan rapi, duduk dengan manis. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena atas penyertaan-Mu kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Saya mohon kepadamu sehingga semoga pelajaran hari ini memberi contoh yang baik kepada kami untuk selalu hidup berbagi. Semua doa dan harapan ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.